Perkenalkan, nama saya Poppy Cassandra, 2212011, jurusan Manajemen Rekayasa. Di sini saya mau mempresentasikan penelitian saya tentang implementasi data mining dalam forecasting harga perak menggunakan algoritma regresi linear. Yang pertama ada latar belakang kenapa sih penelitian ini dilakukan. Yang pertama, perak adalah logam mulia atau komoditas yang bernilai strategis digunakan di industri elektronik, medis, baterai, panel surya, hingga alat teknologi tinggi. Selain sebagai komoditas industri, perak juga berfungsi sebagai alat investasi dan pelindung nilai atau hedging. Harganya sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh banyak faktor, nilai tukar USD, inflasi, suku bunga global, dan kondisi geopolitik, juga permintaan dari industri. Nah, volatilitas tinggi membuat prediksi harga menjadi kompleks dan tidak dapat dilakukan secara kasat mata. Nah, diperlukan pendekatan berbasis data dan analisis kuantitatif, dengan salah satunya melalui metode data mining seperti regresi linear menggunakan platform seperti RapidMiner. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri dan tujuannya, rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun model regresi linear sederhana untuk meramalkan atau melakukan forecasting terhadap harga perak dengan bantuan perangkat lunak RapidMiner. Yang kedua, seberapa akurat sih hasil prediksi harga perak yang dihasilkan oleh model regresi linear ini. Dan yang ketiga, apa saja kelebihan dan keterbatasan dari metode regresi linear dalam penerapannya pada platform RapidMiner untuk forecasting harga komoditas. Selanjutnya, ada tujuannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah menerapkan metode regresi linear sederhana dalam memodelkan hubungan antara waktu dan harga perak menggunakan platform RapidMiner. Yang kedua, mengevaluasi akurasi hasil yang dihasilkan oleh model regresi linear berdasarkan data historis harga perak. Yang ketiga, ada menjelaskan kelebihan dan kekurangan regresi linear ini sendiri dalam konteks peramalan harga komoditas, serta memberikan wawasan yang awal bagi pengembangan model prediktif yang lebih kompleks di masa depan. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri, ada poin pertama, ada data mining, yaitu proses menemukan informasi penting dari data besar, melibatkan eksplorasi pola tersembunyi, pengelolaan statistik, dan kecerdasan buatan. Pentingnya dalam penelitian untuk memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel. Yang kedua ada regresi linear, teknik statistik yang menganalisis hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terkait, digunakan untuk memprediksi harga berbasis pola historis, cocok sebagai model dasar. Nah, untuk selanjutnya ada RapidMiner. Tools data mining berbasis GUI ini mendukung proses data mining end-to-end, memudahkan permodalan regresi linear tanpa coding, digunakan untuk analisis cepat, validasi model, dan visualisasi hasil yang bagus. Dan yang terakhir ada harga perak dan volatilitas. Harga perak sangat fluktuatif karena pengaruh faktor global seperti ekonomi, geopolitik, permintaan di industri, dan diperlukan metode prediksi berbasis data untuk mengurangi risiko pasar. Regresi linear membantu mengidentifikasi pola pergerakan harga dan fluktuasi historis. Metode penelitiannya, di sini saya melakukan penelitian pada tahun 2025 dengan menggunakan data harga perak dari tahun 2024, yaitu di bulan Januari hingga di bulan Desember tahun 2024. Nah, tempat untuk support melakukan penelitian ini adalah Laboratorium Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Batam. Nah, jenis data yang digunakan di sini adalah data kuantitatif sekunder yang bersumber dari Yahoo Finance dan TradingView. Fokusnya itu pada tanggal dan harga penutupan dengan interval harian. Metode pengumpulan data sendiri yaitu collect data atau mengunduh data dari website TradingView. Jadi kami di sini saya tidak menggunakan data primer karena efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya pengumpulan data yang digunakan berupa harga perak,
dari pasar internasional. Sumber datanya seperti yang saya bilang tadi, investing.com sebagai platform keuangan terpercaya dengan variabel utama ada date, price, open, high, and low. Periode datanya ini diambil dari Januari 2024 sampai Desember 2024 dengan total 282 record, dengan 260 datanya itu adalah data training dan 22 data untuk data testing. Data dibagi secara kronologis sesuai urutan waktu untuk menjaga validitas analisis time seriesnya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel data. Nah, di sini kita bisa lihat data ujinya dari bulan Januari sampai bulan Desember di tanggal 31. Selanjutnya data testingnya kita ambil dari bulan Januari hingga akhir Januari 2025. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri kita menggunakan RapidMiner, ada itu read data atau read Excel, lalu kita menggunakan regresi linear, apply model, dan performance. Kita inputkan data. Di sini kita inputkan data testing, dan lalu kita masukkan juga data training di dalam pengolahan data ini. Lalu kita pada performance kita centang di root mean square error, relative error, dan absolute errornya. Lalu kita lakukan run. Di sini bisa kita lihat hasil dari pengolahan data yang kita lakukan dengan nilai RSME-nya itu ada di 434.838 plus minus 0,000 dengan relative errornya 1,05% plus minus 0,81% dengan absolute error 3185,016 plus minus 2477,012. Dan kita bisa lihat juga di sini grafik atau visualisasi dari peramalan ini sendiri. Nah, dari hasil pemodelan tadi kita bisa simpulkan hasil evaluasinya itu tuh RSME-nya dengan nilai itu error rata-ratanya itu kecil dibanding harga peraknya sendiri, lebih dari 300.000, dan menunjukkan prediksi ini cukup akurat dan konsisten. Sedangkan absolute errornya itu berada rata-rata errornya itu tergolong rendah, tapi ada variasi karena fluktuasi harga emas. Mungkin ada faktor-faktor kayak geopolitik yang tidak bisa diprediksi, dan juga relative errornya itu membuktikan bahwa model ini itu stabil dan akurat. Rata-rata kesalahannya hanya sekitar 1% dari harga aktual. Dan grafik prediksi menunjukkan bahwa pola prediksi sejalan dengan tren data yang dihasilkan, terutama di data uji. Nah, kesimpulannya, model regresi linear sederhana berhasil dibangun menggunakan RapidMiner dengan proses yang mudah dan tanpa perlu coding, mulai dari data preparation, pemodelan, hingga evaluasi akurasi. Nah, model ini menunjukkan performa prediksi yang baik dengan RSME-nya dengan 4034,838, absolute errornya di 3185,016, dan relatif errornya 1,05% plus minus 0,81%. Model ini juga mampu mengikuti pola pergerakan dan layak digunakan untuk prediksi awal berdasarkan data historis. Nah, kelebihannya dari regresi linear ini sendiri yaitu mudah diterapkan, cepat dilatih, hasilnya juga mudah dipahami, dan keterbatasannya kurang cocok untuk pola nonlinear dan dengan data yang sangat fluktuatif harganya. Untuk analisis lanjutan disarankan metode lain seperti random forest, SVR, atau LSTM yang bisa dijadikan compare atau dijadikan penunjang dari metode yang kita gunakan ini. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.